Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Agis Bihardianti dari BSA semester 5B YN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemerolehan bahasa yang merupakan tugas UTS mata kuliah psikolinguistik. Langsung ke materi. Pengertian pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa merupakan proses pemerolehan bahasa yang berlangsung di bawah sadar atau di bawah ambang kesadaran. Proses pemerolehan bahasa sangat rumit, walaupun anak sejak lahir sudah dibekali dengan potensi dasar berbahasa. Potensi dasar itu harus diberi rangsangan dan pengembangan melalui interaksi dengan lingkungan sosial anak. Kemudian pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, teori pemerolehan bahasa anak, yaitu ada teori behaviorisme, nativisme, kognitivisme, dan interaksionisme. Yang kedua ada tahap perkembangan bahasa anak. Kemudian yang ketiga, menganalisis pemerolehan bahasa anak, yaitu aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan pragmatik. Selanjutnya ada teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu anak dilahirkan tanpa membawa apa-apa. Anak belajar bahasa melalui imitasi. Psikolog behavioristik mengkaji perilaku linguistik dalam hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi atau respon. Yang kedua ada teori nativisme. Bahasa terlalu kompleks untuk dipelajari dalam waktu dekat dan melalui imitation. Kemudian setiap anak telah memiliki language. Yang ketiga teori kognitivisme. Urutan perkembangan kognitif menentukan perkembangan bahasa. Dari lahir sampai 16 bulan bahasa dianggap belum ada. Yang terakhir teori interaksionisme. Itu pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Selanjutnya ada tahapan pemerolehan bahasa anak. Yang pertama tahap meraban atau pralinguistik pertama. Yang kedua tahap meraban pralinguistik. Tahap ini disebut kata omong kosong. Yang ketiga ada tahap holofrastik atau tahap linguistik pertama. Perkembangan bahasa anak dari usia 0 sampai 6 bulan, biasanya komunikasi lewat tangisan. Lebih dari 3 bulan mulai mencari sumber suara yang didengar, suka mainan yang mengeluarkan suara. Dari usia 18 sampai 24 bulan, membuat kalimat dengan 2 kata, yaitu mama mandi, naik sepeda. Pada fase ini, anak senang mendengarkan cerita. Kurang lebih 50% bicaranya dapat dimengerti orang lain. Dari usia 2-3 tahun, mengucapkan 2-3 kata per kalimat. Mendekati usia 3 tahun, mengucapkan lebih 3 kata per kalimat. Mengenai warna, huruf, bentuk, dan senang bernyanyi. Kemudian menganalisis pemerolehan bahasa. Pemerolehan dalam bidang sintaksis. Yang pertama, mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya adalah kalimat penuh. Yang kedua, anak-anak mengembangkan tingkat gramatikal kalimat yang dihasilkan melalui beberapa tahap, yaitu melalui peniruan, melalui penggolongan morfem, dan melalui penyusunan dengan cara menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk membentuk kalimat. Kemudian pemerolehan dalam bidang semantik, yaitu anak menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerak, ukuran, dan bentuk. Misalnya, anak sudah mengetahui makna kata jam. Awalnya anak hanya mengacu pada jam tangan orang tuanya, namun kemudian dia memakai kata tersebut untuk semua jenis jam. Strategi pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Bahasa pertama yaitu meniru atau imitasi, produktivitas melalui sarana komunikasi atau mimik, gerak, isyarat. Umpan balik atau respon, prinsip operasi atau pembetulan ujaran. Kemudian ke bahasa kedua, yang pertama strategi aktif, kemudian strategi empatik, strategi formal, strategi eksperimental, strategi semantik, strategi praktis, strategi komunikasi,
strategi monitor, dan strategi internalisasi. Selanjutnya ada konsep pemerolehan bahasa. Yang pertama, pemerolehan bahasa. Proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh atau menguasai bahasa ibunya. Yang kedua, proses ketika anak sedang memperoleh bahasa itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama, aspek performance yang terdiri dari aspek-aspek pemahaman dan pelahiran. Yang kedua, aspek kompetensi yaitu kemampuan linguistik. Yang ketiga, ada kemampuan linguistik anak, yaitu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kemampuan fonologi, yang kedua, kemampuan semantik, yang ketiga, kemampuan kalimat. Ketiga komponen ini diperoleh anak secara serentak atau bersamaan. Selanjutnya ada faktor-faktor pemerolehan bahasa anak. Faktor biologis yaitu alat dengar, sistem saraf atau otak, alat ucap. Kemudian faktor lingkungan sosial yaitu interaksi dan komunikasi dengan lingkungan. Faktor inteligensi yaitu daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Kemudian faktor motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.